Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi di Biomed Official Channel Kajian Matematika. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai regresi linier, dan ini merupakan contoh yang bisa dikerjakan oleh perhitungan tangan. Ini merupakan rangkaian dari materi untuk mata kuliah metode numerik. Baik, kita simak materinya berikut ini. Seperti yang kita tahu di awal bahwa di video sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa untuk model dari regresi linier itu adalah Y sama dengan A plus BX, di mana nanti A dan B-nya itu kita bisa menentukan atau bisa ditentukan oleh hubungan dari sistem persamaan linier ini. Ya, ini adalah matriksnya, dan ini matriks A, B, variabel yang ingin diketahui ya, atau konstanta yang ingin diketahui, yaitu adalah A dan B di sini. Kemudian ini adalah B besarnya. Kalau kita misalkan ya, ini kita misalkan bahwa yang ini adalah A besar misalkan ya, A besar, kemudian ini adalah X besar, yang ini matriks variabelnya, dan ini adalah matriks konstantanya adalah B. Jadi ini adalah merupakan masalah AX sama dengan B, masalah sistem persamaan linier di sini ya, di mana nanti ditentukan A dan B-nya. Tapi untuk A itu dia punya hubungan khusus ya, asalkan B-nya sudah diketahui, dia bisa dicari dengan menggunakan A sama dengan Y bar dikurangi dengan BX bar, di mana Y bar itu adalah rata-rata daripada Y, atau ini adalah sigma Y ya, sigma Y dibagi sigma YI dibagi dengan N. Nah, sementara untuk X bar itu adalah sigma X dibagi dengan N gitu ya. Nah, ini kita bisa cari dengan menggunakan cara seperti ini ya, atau ini XI ya nantinya. Nah, si B itu sendiri, nilai B itu sendiri itu kita bisa gunakan hubungan ini ya, atau dari ini juga bentuk B ini juga dapatnya dari ini ya, dari sistem persamaan linear ini dengan menggunakan aturan Cramer. Ya, bisa kita lakukan dari sini langsung dengan menggunakan aturan Cramer, atau menggunakan hubungan ini kalau memang kita ingat ya hubungan ini ya. Pada dasarnya B yang ini dengan B yang ada di aturan Cramer kan sama aja. Ini diperoleh dengan menggunakan aturan Cramer ini didapatnya. Ya. Nanti kita bisa lihat hubungan aturan Cramer-nya seperti apa di sini. Ya. Nah, sehingga nanti ketika kita sudah mendapatkan nilai A dan B, maka kita substitusikan dia ke dalam bentuk hubungan ini, ya, model linear Y sama dengan A plus BX, di mana A-nya nanti udah dapat dari sini, B-nya udah dapat dari sistem persamaan linear itu tadi, ya, dari sini, atau dari yang ini, ya. Nah, setelah kita dapatkan nilai A dan B-nya, konstanta A dan B-nya, maka berikutnya bisa kita lakukan penaksiran ya, penaksiran yang ada untuk nilai X tertentu. Contoh begini. Contoh misalkan kita punya di sini kita memiliki suatu data ya. Ini ada data observasi di sini, misalkan X dengan Y-nya ada disajikan dalam tabel ini 0,1, pasangannya 0,61 dan seterusnya sampai 0,9 ke 2,03 di sini. Nah, kita diminta untuk mencari persamaan liniernya yang memfit data. Artinya dia bisa fitting data ini ya, yang ada di tabel ini di fitting, kemudian nanti setelah dapatkan nilai atau persamaan liniernya, maka kita akan diminta untuk menentukan nilai Y yang berkorespondensi dengan X sama dengan 0,3. Nanti berarti kita hitung di sini dengan menggunakan hubungan yang tadi ya, Y sama dengan A plus BX tadi. Oke, nah untuk mengerjakannya seperti apa? Untuk mengerjakannya perhatikan bahwa kita butuh apa aja di sini ya, dari matriks ini kita memerlukan N, kemudian ada sigma XI, sigma XI kuadrat. Nah, ini yang belum ada di tabel. Tadi kalau XI itu udah ada, tinggal dijumlahin ke bawah. Tapi yang XI kuadrat ini nggak ada, belum ada. Berarti kita butuh XI kuadrat nantinya. Kemudian ini ada sigma YI. Ini sudah ada di tabel ya, jadi kita tinggal jumlahkan aja ke bawah. Kemudian yang ini yang belum ada. Jadi kita punya dua kolom yang harus dibuat ya, selain dari kolom yang tadi. Yang pertama adalah XI kuadrat, yang keduanya itu adalah XI dikali dengan
YI, nanti kita jumlahkan ke bawahnya. Oke, maka kalau kita buat di sini, ya ini misalkan tabel yang tadi ya, kemudian kita di sini mau membuat apa? 2 kolom lagi berarti. Kita lengkapi 2 kolom lagi. Kolom yang setelah XY itu ada tadi yang dibutuhkan adalah XI kuadrat. Nah, ini kita apa namanya? Kita buat aja lanjutkan di sini. Kemudian setelah itu kita butuh juga apa di sini XI dikali dengan YI ya. Oke, nah ini kalau sudah ketemu semuanya nanti bisa tinggal dijumlahkan aja ke bawah. Oke, ya. Misalkan ini untuk sigmanya saya tulis saja sigmanya. Sigma XI ini, sigma XI ini kita pisahkan biar kelihatan. Nah, nanti mana yang jadi sigma XI, mana yang sigma YI nantinya. Ini kalau kita jumlahkan bagian ini ya, tentunya ini kita hitung dengan boleh menggunakan kalkulator ya di sini atau dengan apa namanya? Ya istilah by hand itu calculation by hand ya apa namanya? Bukan berarti kita tidak bisa menggunakan kalkulator ya, itu hanya istilah aja. Tidak menggunakan software maksudnya, ya tetap nanti kita butuh kalkulator di sini atau ya kita setidaknya memerlukan apa namanya Excel ya, itu yang lebih mudah mungkin kalau untuk menghitungnya. Tapi kita gunakan kalkulator di sini. Ini kita jumlahkan aja 4, 5, 10, kemudian di sini tambah berapa? 7, 17, kemudian ditambah ini lagi berapa tambah 7, 24 tambah 9 itu empatnya dari 23 ya. Jadi ini apa namanya, satu jadi 3,3. Oke, jadi ini 3,3 kemudian kalau ini kalau kita jumlahkan 2, 3, 4 kemudian dari sini ada ya hitung aja 9, 10, 12, 14 dan seterusnya ini 14 ini ada 10 juga ini jadi 4 di sini. Ya, berarti ke atas 2 dan seterusnya ini kalau dihitung 9, ini 18 dan seterusnya ini berarti 5 dapat 2 ke atas terus 2 4 4 6 3 berarti ya ke atas itu 5 6 7. Oke, ini 7,54 ya kalau mau lebih selesai apa mudah ya kita bisa gunakan kalkulator. Oke, ini XI kuadrat, berarti ini dikuadratkan 0,1 dikuadratkan jadi 0,01, kalau ini masih mudah ya, 0,4 dikuadratkan kan jadi 0,16, ini 5 berarti 25 jadi 0,25, 749 jadi 0,49, ini juga 0,49 sama 0,99 itu 81, 0,81. Oke, ini kalau dijumlahkan 9, 10, 19, 19 ya, 19, 20 ke sini ke atas tambah ini 31 berarti ini 1 ke atas 3 ya, 34, 34 kemudian tambah ini 6, 10, 14 kemudian tambah 8, 32 ya. Ini 2 ke atas 3 32 atau 22 bentar. Ini 2 bentar, jadi 9, 10, 10, 19, 20 ya. 20, 31, betul ini 1, 3, 4, 3, 4 dengan ini, terus tambah 2 berapa? 3, 4, 6, 10, oh ya ini 22, sorry. Jadi ini 2,21. Oke, nah ini XI dikali YI ya, ini 0,1 kali 0,61 itu 0,061. Kemudian ini 9 kali 4 28, ini 8 ujungnya ya ini berarti 0,368 ya 9 kali 4 36, 2 kali 4 8 jadi 0,368. Kemudian yang ini 9 kali 5 itu 45 jadi 0,495. Oke. Kemudian 1,52 ya, 1,52 kali itu 2 kali 7 14, 5-nya 351. Oke. Jadi berapa? 1,064 ya. Kemudian ini 47. Oh, ini kali sama tapi ini beda. Oke,
7 kali 7, 49, belakangnya 9, jadi tambah, oke, 1, 0,029, dan ini 2,03, 3 kali 9, 27, 27, oke, tinggal 2-nya, kali 0,9 jadi 1,8, 1,8, ujungnya 27. Oke, 1,8. Nah, ini dijumlahin 9, 10. Oke, ya ini harus pakai kalkulator sih. Ya, biar cepat. Sebentar. Kita hitung 1,827 tambah ini ditambah ini 1,064 tambah 0,495, ini dari bawah ya. 0 tambah 0,368 tambah 0,061 jadinya 4,844. Oke. Nah, ini udah dapat semuanya ya. Dari sini kita mau mengkonstruksi apa? Sebenarnya kan kita mau punya Y sama dengan A plus BX ya. A plus BX, di mana A-nya nantinya kita bisa apa namanya susun. Untuk masalah ini A-nya, ini N, ini adalah sigma XI, ini adalah sigma XI. Oh, ini belum, oh udah dijumlahin ya. Kemudian ini ada sigma XI kuadrat tadi ya. Kemudian ini adalah matriks variabelnya A dan B yang akan ditentukan. Matriks koefisiennya di sini adalah sigma YI, di sini sigma XI YI. Oke, dan sekarang ini udah ada angkanya. N-nya kan 6. Ini datanya dia sampai 6, berarti ini kita isi aja 6. Kemudian sigma XI-nya di sini ada XI-nya adalah 3,3, 3,3. Kemudian ini sama 3,3. Kemudian sigma XI kuadrat, berarti yang ini 2,21. 2,21 ya. Terus AB, terus di sini sigma YI-nya adalah 7,54. Kemudian sigma XI-YI, mana sigma XI-YI? Nah, ini 4,844. Oke. Nah, ini kita udah dapat masalah sistem persamaan ini ya. Kita bisa menggunakan hubungan tadi untuk menghitung A. Jadi kita awalkan dulu B. Jadi B-nya kalau ini adalah tadi kita misalkan sebagai A dan ini adalah sebagai B ya, maka untuk menghitung untuk menghitung B itu adalah apa tadi? Ya, kalau ingat rumus yang tadi silahkan, tapi kalau enggak juga ini bisa digunakan aturan kofaktor ya, aturan Cramer. Ini ada determinan A2 berarti artinya kolom keduanya yang diganti ya. Kolom keduanya diganti dengan apa? Kolom keduanya diganti dengan yang B-nya di sini 7,54-nya. Jadi determinan A2 dibagi dengan determinan dari A. Ya. Oke, determinan A2 dibagi dengan determinan A. Nah, ini nanti tinggal dicari saja determinan A-nya berapa, determinan determinan daripada determinan dari A2-nya berapa. Oke. Baru itu adalah kita dapat B. Oke, coba kita pindahkan ke slide berikutnya. Oke, ini saya tulis A-nya tadi atau langsung aja ya, determinan yang saya tulis ini harusnya B dulu ya. Oke, sebentar, kita tulis di sini B itu sama dengan determinan daripada A2 dibagi dengan determinan daripada A. Nah, A2-nya itu sendiri apa? A2-nya itu sendiri itu adalah matriks A yang ini. Kemudian diganti kolomnya dengan B yang kedua. Kolom keduanya diganti dengan yang B. Jadi 6, 3,3-nya tetap di sini. 6, 3,3-nya tetap. Kemudian yang ini kolom keduanya 7,54 ya. 7,54 terus 4,844. 4,844. Oke, ini harus dihitung ya. Kemudian yang ini kalau ini tetap ya. Ini 6, 3,3 ini determinan dari A. Ini 3,3, ini 2,21.
Oke, nah ini tinggal dihitung aja determinan dari sini berapa. Nah ini kan formulanya sebenarnya sama ya dengan yang tadi. Jadi ini balik lagi sebenarnya ke sini. Ya, sorry kemana ya tadi. Nah ini. Jadi ke sini N dikali dengan ini dikurangi dengan ini kan sebenarnya determinan. Nah itu hubungan yang tadi aturan Cramer. Jadi ini pada dasarnya sama aja dengan 6 dikali dengan 4,844. Nah ini siapa? Ini tuh kalau di sini sigma XIYI, benar nggak? Di situ sigma XIYI. Nah ini kan 4,844 ya ini kan. Nah dikurangi dengan 7,54 ya diperiksa saja sama nggak dengan rumusnya. Kemudian dikali dengan 3,3. Oke. Dibagi oleh yang ini. Yang ini tuh berapa? Berarti determinan dari A 6 kali 2,21 ya dikurangi oleh 3,3 dikali 3,3 berarti 3,3 kuadrat. Nah, seperti ini jadinya. Kalau kita hitung ya bagian atas ini itu kita akan mendapatkan, coba nanti diperiksa lagi dengan kalkulator ya bagian ini itu kita dapatnya 4,182 dibagi, nah ini determinan yang A-nya, di sini determinan A-nya dapatnya 2,37. Jadi kalau kita hitung ini dibagi ya hasilnya adalah kita buat di sini saja sama dengan ini B ya, B-nya adalah 1,7 nih saya dapatnya 1,764,557. Oke, nanti dicoba ya diperiksa pakai kalkulator ini benar gak dibagi ini sama dengan 1,764,557. Oke ya. Nah, kalau dibuletin sih mungkin lebih pendek lagi. Nah, ini B-nya udah dapat ya. Nah, itu kita bisa menggunakan hubungan antara rata-ratanya ya dengan apa dengan ini apa saya buat lagi di sini. Nah, dari sini ya kita punya A sama dengan Y bar dikurangi dengan BX bar. Nah, Y barnya itu sendiri berapa? Di sini kita hitung aja karena di sini penuh ya. Oke, ini Y barnya dari sini kita punya Y barnya kan ini tadi kalau dijumlahkan hasilnya berapa di sini? Y bar atau X YI di sini ya, YI bar itu tadi dapatnya di sini kita tulis 7,54. Atau di sini cukup ya, di sini cukup kayaknya. Ini Y bar sama dengan berarti sigma YI dibagi dengan N. Atau dalam hal ini adalah 7,54 dibagi dengan N-nya adalah 6. Ya. Jadi kalau kita hitung ini adalah 1,256. Oh, ini 6 dibuletin aja 667 misalkan karena ini kan bagi 6 pasti kesananya akan 6. Oke, nah ini adalah Y bar, kemudian X barnya apa? X barnya itu adalah sigma XI dibagi dengan N, ya. Sigma XI-nya udah ada di sini. Sigma XI-nya adalah 3,3. Jadi ini 3,3 dibagi dengan N, N-nya adalah 6. Oke, jadi 3,3 dibagi dengan 6. Itu ya ini setengahnya ya, 0,55. Oke, nah jadi kita sudah dapat X bar dengan Y barnya dari tabel secara langsung ya. Untuk itu kita akan mengetahui nilai daripada A ya. A itu tadi rumusnya di sini adalah Y bar dikurangi dengan BX bar. Nah, Y barnya itu sendiri itu tadi berapa tadi? Y barnya itu adalah 1,2566. Oke. Ini adalah 1,256667 dikurangi B. Nah, B-nya kan udah dapat dari sini ya. Ini adalah 1,764,557 dikali dengan X bar. X barnya tadi di sini udah dihitung 0,55 ya. 0,55. Oke, nah kalau kita hitung ini ya secara keseluruhan silakan dicek nanti di kalkulator. Ini hasilnya adalah 0,28
616. Nah, jadi kita sudah punya nilai A dan nilai B-nya. Sehingga kita sekarang sudah memiliki persamaan linier. Y-X-nya adalah A plus BX gitu ya. Jadi A-nya adalah, ini jadinya saya tulis ke sini aja. A-nya adalah 0,28616 ya, ditambah dengan B-nya adalah 1,764,557, kemudian X. Nah, ya. Jadi kita sudah punya ini ya, persamaannya ya. Jadi sudah didapat persamaan linearnya 0,28616 ditambah dengan 1,764,557X. Nah, kalau ditanyakan di soal apa? Di soal ini ditanyakan yang B ya. Bagian B itu adalah tentukan nilai Y ya untuk X sama dengan 0,3. Artinya apa? Artinya kita tinggal substitusikan aja. Di sini X-nya itu adalah 0,3. Berarti ini adalah A-nya 0,28616 ditambah dengan B-nya udah jelas 1,7 berapa 64557 ya, mungkin ada salah juga, nanti coba diperiksa lagi ini bagian B-nya, tapi caranya seperti ini ya. Kemudian X-nya adalah 0,3. Jadi kalau dihitung ini secara keseluruhan saya dapatnya 0,815527. Ya, kalau misalkan ini mau dibulatkan ke berapa angka ya, kalau ada ketentuan berapa digit di belakang koma misalkan ini 4 digit misalkan, ya 4 digit cuman sampai ini berarti 0,8155. Nah, ini kalau 4 digit di belakang koma. Oke, jadi sekarang ini yang B ya berarti ya. Kita udah dapat poin B-nya dan poin A-nya yang ini tadi ya. Y sama dengan A plus BX-nya adalah 0,28616 ditambah dengan 1,764,557X. Oke, ya cukup panjang ya ekspresinya. Itu adalah masalah regresi linier ya, regresi linier. Oke, nah sampai di sini untuk video regresi linier dengan perhitungan manual. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam matematika.